Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat datang kembali kita bersama-sama beribadah di tempat ini, di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kami boleh bersama-sama beribadah bersama di sini tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kita akan segera mulai ibadah kita hari ini. Saudara-saudara saya undang untuk berdiri kalau memungkinkan. Dan marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh kasih, sebab Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, sungguh sangat baik. Kasih setianya selalu di dalam hidup kita dan tetap turun-temurun kepada kita semua. Pembacaan firman Tuhan di awal kebaktian kita akan terambil dari Mazmur 27. I would like to read the verses from Psalm 27, verses 4, 5, and 6, ayat 4, 5, 6. Bunyinya demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire of His temple. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. For the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret place of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me high upon a rock. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku di sekeliling aku, dan kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifice of joy in His tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Amen. Amen. Khotbah salam. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah kita hari ini adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help on His service is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus turun kita atas semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Satukan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini
segala perkara yang kita hadapi pada hari ini. Tuhan akan beracara untuk kita semua pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu peduli pada kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang benar-benar mengerti Tuhan akan isi hati kami Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami pikiran dan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, berikan kesempatan pada kami semua Tuhan, untuk kami bisa mengerti apa isi hati-Mu Tuhan. Untuk kami bisa mengenal Engkau secara pribadi Tuhan di dalam diri Tuhan. Untuk kami bisa mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang sedang kami alami saat ini
Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya bahwa mata-Mu itu selalu ada mengawasi kami dimanapun kami berada, Tuhan. Dan kami tahu juga Tuhan, bukan atas kehendak-Mu, bukan atas keinginan-Mu Tuhan, Kau membuat kami menderita, Tuhan. Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami, Tuhan. Oleh sebab itu buka mata hati kami, Tuhan, kami bisa melihat apa rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ya mohon Tuhan, lembutkan hati kami. Bersihkan hati kami, Tuhan. Juga pikiran kami. Dari segala perkara-perkara negatif, Tuhan. Yang iblis hembuskan, Tuhan. Biar setiap kami boleh menangkap kebenaran akan firman-Mu, Tuhan. Dan lewat firman-Mu sore malam hari ini, Tuhan. Benar-benar kami bisa diubahkan. Karena kami mengerti, Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni Tuhan segala kurangan, segala kelemahan kami, Tuhan. Juga segala kelalaian kami. Biar dalam-Mu yang kudus menyucikan setiap kami pribadi pas pribadi, Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, Tuhan, tenggelamkan dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Naungi dengan awan kemuliaan-Mu, Tuhan. Ya setiap apapun yang Kau katakan keluar lewat mulut bibir lidah hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu, merupakan ungkapan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan pada jemaat-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Ya besok untuk bersedia singers, main musik, pemegang multimedia dan soundboard belakang, Tuhan. Ya kiranya Kau juga yang menjawab setiap pergumulan kami masing-masing dan memberkati apapun yang kami kerjakan, kami persembahkan kepada-Mu, Tuhan. Ya segala pujian, hormat, syukur yang kami naikkan kepada-Mu supaya harum di hadapan-Mu, Tuhan. Berkati mereka dalam perjalanan, Tuhan. Kau tibakan bersama mereka di tempat ini dengan tidak perlu siapapun, Tuhan. Supaya mereka bisa mendengarkan, duduk bersama-sama mendengarkan firman-Mu sore malam hari ini. Mereka yang saat ini sedang tawar hati, Tuhan, Kau lawat mereka, Tuhan. Temui mereka secara pribadi, Tuhan. Bersama mereka, Tuhan Yesus. Kau jawab setiap apa yang menjadi pertanyaan mereka, Tuhan. Supaya mereka boleh dipuaskan, mereka boleh mendapat jawaban yang benar, Tuhan, daripada-Mu. Mereka saat ini sedang sakit juga, Tuhan, mohon Kau lawat, Tuhan, Kau sembuhkan, Tuhan. Kau angkat sedang sakit penyakitnya. Agar mereka semua boleh mengalami kesembuhan total daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul, semua karena Engkau yang mengizinkan kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang diberikan pada kami, terima kasih untuk pelindungan penyertaan-Mu yang boleh ada selalu bersama dengan kami. Kami mendengarkan firman-Mu sore malam hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada yang bertanya pada kita masing-masing, saudara, ya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini? Kira-kira apa yang menjadi jawaban kita, saudara? Ini bukan hanya orang Kristen, saudara, ya. Karena setiap orang yang ada di dunia ini harus punya tujuan. Betul nggak? Kira-kira apa yang menjadi tujuan kita kalau kita hidup di dunia ini? Keberadaan kita di dunia ini, kita punya tujuan apa kira-kira? Saya pikir semua setuju ya, kalau kita ingin hidup bahagia. Setuju nggak? Ada yang mau hidup susah? Nggak ada, saya semua orang main bahagia. Pernah ada istilah yang pernahkah saudara dengar, ada ungkapan istilah yang berkata, muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Benar nggak? Ada istilah itu pernah dengar nggak? Ya, itu idealnya, saudara, ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita ditanya apakah tujuan hidup kita, atau apakah yang kita cari selama kita hidup di dunia ini? Ya, seperti biasa, saudara. Kebanyakan orang ingin hidup bahagia. Nah, cuman caranya bagaimana? Ya, ada yang berpikir mungkin, oh, dengan saya banyak uang, saya punya rumah mewah, besar, punya mobil mewah,
bahkan punya pesawat jet pribadi, betulkah saya bahagia? Nggak salah, saudara ya. Atau mungkin ada lagi berpikir begini, kalau dari akademisi, saudara. Oh, kalau saya bahagia mungkin kalau saya bisa hidup sukses lewat pendidikan saya. Supaya ada yang mengambil S1, S2, S3, S1 yang STLR, saudara ya. Nah, macam-macam saudara, bagaimana cara orang untuk mencapai satu kebahagiaan menurut pikirannya. Ya, nah, itu sebabnya saudara, kalau ditanyakan pada kita sekarang ini, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Keberadaan kita di dunia ini mau ngapain, saudara-saudara? Apakah kita terus, banyak orang yang saking pengen kayanya, saudara ya, dia bekerja dari pagi sampai ke pagi lagi, saudara. Ini kejadian benar sebagai kawan saya dulu, saudara ya. Saking dia pengen ya jadi orang kaya lah istilahnya gitu ya. Dia kerja dari pagi sampai pagi, saudara. Tidur tuh di mobil cuma sejam 2 jam. Suatu hari dia kolaps, saudara. Karena badan orang nggak kuat. Dia kolaps, dia harus masuk emergency room. Untung nggak lewat, saudara. Sampai sekarang masih hidup. Dan dia kapok dari situ, saudara. Dia cedera, saudara ya. Nah, apakah sekarang dengan harta yang berlimpah, rumah mewah yang megah besar, dengan mobil mewah mungkin dari Bentley, dari Mercedes-Benz sampai ke Bentley, sampai ke Rolls-Royce kita miliki, itu pasti membuat kita bahagia. Kenyataan, saudara ya, kita sering kata lihat, di saat kita manusia mencapai kesuksesan yang di top, dalam keadaan top, saudara, mencapai kekayaan yang benar-benar luar biasa, keluarganya berantakan, anak, kenapa? Karena masing-masing sibuk, saudara. Suami sibuk dengan pekerjaannya, istri sibuk dengan pekerjaannya, anak-anak sibuk sendiri dengan kakak kontrol, saudara. Dan ini bisa terjadi juga dengan hamba-hamba Tuhan, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan lalai, jadi tidak bisa sempat punya waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan anaknya. Akhirnya anaknya bisa terhilang, terkena drug addict, free sex, dan macam-macam. Pertanyaan berikutnya adalah gini, sebenarnya apa tujuan Tuhan menciptakan kita, saudara, ada di dunia ini? Apakah cuma dibiarin, ya asal hidup aja di dunia gitu? Pasti enggak ya, Tuhan pasti punya rencana. Dan yang kita tahu adalah Tuhan pasti punya rencana yang baik pada kita semua. Semua setuju ya? Amin ya. Karena apa? Ketika Adam diciptakan, saudara, apakah Allah menyuruh Adam untuk jadi petani, untuk gali tanah, untuk dia bisa makan? Enggak kan ya? Jauh sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menyediakan semuanya. Allah sudah provide semuanya, saudara. Mau makan apa ada di situ. Memang zaman dulu nggak ada makan daging, saudara ya. Tumbuh-tumbuhan yang untuk dimakan, tumbuhan berbiji, ya, dan segala macam sudah disediakan Tuhan. Minum, bahkan untuk perhiasan pun ada di situ. Percaya nggak, saudara? Di situ kan ada ayat yang berkata bahwa di situ ada sungai mengalir yang dalam itu mengandung emas. Luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa? Kok manusia bisa jatuh dalam dosa? Nah, ini harus menjadi bahan pemikiran kita saat ini, saudara. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa iblis itu selalu apa, saudara? Bermain-main di pikiran kita. Awalnya apa? Kita lihat ketika Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa sih yang iblis katakan pada Hawa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Istilahnya gini kalau bahasa saya, percaya deh, lu gak akan mati enggak? Tapi kalau makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan jahat, dan kamu akan menghindari semua itu. Percaya nggak kalau iblis bilang begitu? Ini bahasa saya, saudara ya, bisa terjemahkan sendiri. Lalu ada Hawa berpikir, iya juga ya, kalau jadi seperti Allah enak. Betul nggak? Kenapa sebab bisa terjadi pikiran seperti itu? Karena ada tidak puas dalam hati kita, dalam hati Hawa. Itu yang seringkali iblis blow up di dalam pikiran kita. Rasa tidak puas, rasa tidak cukup.
Dan satu hal yang manusia itu suka untuk mengalahkan, kata cukup. Saudara. Karena cukup itu relatif. Relatif cukup buat saya, buat saudara-saudara itu beda. Ada orang berkata begini, ketika orang susah saudara ya, orang makan aja susah gitu. Dia berpikir begini, kalau saya punya uang 1 juta, rasanya cukup buat saya. Betul? Nah, suatu saat ketemu dengan orang yang orang baik hati lah gitu ya. Orang itu bilang, cukup buat kamu 1 juta? Oke, saya kasih 1 juta. Ketika 1 juta dia pegang, saudara, awalnya dia merasa bahagia, bangga ya, punya uang 1 juta. Bayangkan dari orang yang punya 1.000 aja enggak gitu, jadi punya 1 juta. Tapi setelah berapa waktu, ternyata kurang 1 juta. Kalau 10 juta kali cukup. Saya rasa cukup 10 juta. Kasih 10 juta, cukup nggak? Bahkan sampai 1 M pun nggak cukup, saudara. Kenapa? Karena iblis selalu membangkitkan rasa ketidakpuasan itu dalam hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, itu bukan dengan satu kebetulan bahwa Tuhan berkata demikian, dan firman Tuhan berkata demikian. Nah, kalau secara Alkitab sekarang, apa mula Tuhan ciptakan manusia, Allah tidak pernah merencanakan yang buruk. Ya, Allah tidak pernah merancangkan manusia itu untuk hidup menderita. Allah tidak pernah merancangkan manusia itu hidup dalam kesusahan. Ya, seperti saya katakan tadi, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Sekarang sebagai ayatnya kita baca ini dalam kitab Matius, saudara ya. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Bicara tentang hal kerajaan surga. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ayat ini sempat membuat saya bingung, saudara. Sekian lama saya baca ayat ini berulang-ulang, saya nggak ngerti, saudara, apa maksudnya. Ternyata Tuhan ketika Roh Kudus menjawab, memberi pengertian pada saya baru-baru ini. Kalau sekarang sebelum ke sana, saudara ya, kenapa membuat saya bingung? Misalnya dikatakan ketika orang menemukan harta di ladang, dia memendamnya kembali. Apa yang muncul dalam pikiran saya saat itu? Kenapa dia harus memendam kembali, saudara? Bagaimana kalau pada saat dia pendam itu ada orang yang lihat lalu dicuri? Sia-sia bukan? Itu pikiran logika sederhana manusia saya, saudara ya. Kemudian di ayat berikutnya, ketika menemukan mutiara yang sangat berharga, dia harus pergi menjual semua harta miliknya, termasuk rumahnya, mobilnya, mungkin segala macam, saudara, untuk membeli mutiara itu. Pertanyaannya, apakah dengan mutiara itu dia bisa makan? Dia pegang mutiara itu bisa makan? Apakah dengan mutiara dia pegang mutiara dia bisa tidur di mana aja? Kira-kira jawabannya apa, saudara? Menurut pikiran manusia yang biasa, konyol, saudara ya. Seberapa besar pun mutiara itu, nggak mungkin kita harus jual rumah beli mutiara itu, pegang mutiara satu. Kalau ketemu rampok gimana? Hilang juga, bukan? Hilang semua. Itu pikiran sederhana saya, saudara. Tetapi ternyata di dalam ayat ini Tuhan punya maksud, saudara. Ya. Tuhan punya maksud begini. Hal kerajaan surga, kalau kita baca, yang banyak hal yang membingungkan dalam kitab adalah hal kerajaan surga diumpamakan sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, beda-beda. Nah, kerajaan surga itu ada banyak. Satu bukan, tapi tentara aku seperti mengingatkan gini. Kalau kita bermain pasal, saudara, tahu pasal ya? Pasal. Rasul Paulus bilang kan, selama ini kita hanya melihat gambaran tentang kemuliaan akan datang. Nanti kita akan lihat aslinya seperti apa gitu kan. Kita main puzzle itu ada polanya kan, ada gambar aslinya, ya. Gampang nggak, saudara, masang puzzle ketika sudah diobrak-abrik gitu? Susah. Nah, kerajaan surga itu seperti itu, saudara. Kita harus menyusun puzzle demi puzzle, itu harusnya tepat, saudara. Piece demi piece itu bagian kecil demi bagian demi bagian kita harus connectin satu-satu, butuh waktu. Itu kerajaan surga. Nah. Kemudian, saudara ya,
Lewat perumpamaan itu Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya dan pada kita semua, saudara, bahwa hal kerajaan surga yang pertama, hal kerajaan surga itu adalah merupakan sebuah misteri. Ya, kita nggak pernah tahu surga itu seperti apa. Sekalipun mungkin ada yang pernah bilang, saudara, saya mati ketemu Tuhan Yesus dibawa ke surga, lihat begini begitu. Tapi kemudian ada lagi bersaksi beda lagi, saudara ya. Nah itu kita tidak bisa menyalahkan mereka. Saya tidak menghakimi mereka salah, saudara ya. Tetapi yang jelas buat kita adalah kita tidak pasti surga itu seperti apa. Kita akan tahu pasti setelah kita masuk ke sana. Oh, surga ternyata seperti ini, gitu kan ya. Nah, kerajaan surga adalah sebuah misteri yang perlu kita gali, kita pecahkan sampai kita mendapatkan pengertian atau esensi yang benar. Dan ini baru kita bisa capai jika kita berjalan dengan Roh Kudus. Ya, hanya Roh Kudus bisa menerangkan, karena Roh Kudus berasal dari surga. Perkara ini tidak bisa kita pecahkan dengan keterbatasan otak kita. Ibarat sebuah pasal yang kalau kita ingin melihat gambar aslinya, kita harus menyusun potongan-potongan kecil dengan tepat satu demi satu sampai membentuk satu gambaran yang jelas. Yang kedua adalah perkara kerajaan surga berbicara tentang prioritas. Kalau kita bicara tadi, ya ternyata apa yang dimaksud dengan ketika menemukan mutiara yang berharga, dia jual seluruh harta miliknya. Itu bukan secara lahiriah dia dijual semuanya, saudara. Tapi bagaimana kita memprioritaskan. Kalau kita merasa kerajaan surga itu penting bagi kita, maka kita akan memprioritaskan. Kalau kita merasa bahwa mengenal Tuhan Yesus itu penting, maka kita akan memprioritaskan mengenal Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang Kristen asal-asalan. Hari ini saya mau baca firman Tuhan, saya baca. Enggak begitu, saudara. Hari ini saya mau ke gereja. Lagi males enggak. Itu tanya bukan prioritas. Kalau kita menganggap pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu benar, kita yakin bahwa kita benar-benar mau mengenal Tuhan, kita akan memprioritaskan. Ya, apapun yang terjadi, kita akan tinggalkan semua. Yang ketiga adalah perkara kerajaan surga berbicara tentang sebuah kejujuran, ketulusan, ketekunan, dan kerelaan hati. Kalau dikatakan tadi dia menggali di ladang, ya, dan dia waktu menggali dia melihat, dia menemukan ada harta karun istilahnya. Berarti dia menggali bukan di ladangnya dia, saudara ya. Kalau nggak betapa dibeli dong, gitu kan? Itu hal kejujuran, saudara, ketulusan. Bahwa dia benar-benar ingin mendapatkan harta terpendam itu. Nah, ini harus ada dalam hidup kita, saudara. Yang keempat, perkara kerajaan surga itu bicara tentang sebuah harga yang harus dibayar. Nah ini dia, yang paling penting sebenarnya, saudara. Ada banyak orang ingin masuk surga. Semua orang ingin masuk surga, betul? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tidak seorang pun melihat Bapa. Kalau apa? Tidak sempurna. Berapa banyak dari kita yang sudah merasa diri sempurna? Berapa banyak dari kita yang sudah mengusahakan untuk hidup sempurna? Dalam proses. Perkara kerajaan surga bukan perkara main-main, saudara. Ini merupakan perkara serius yang harus jadi pusat perhatian kita bersama. Dalam pasal Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kira-kira apa yang harus dicari perkara di atas, saudara? Apa sih maksudnya dengan Rasul Paulus mengatakan menuliskan ini, saudara? Carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk bersama-sama dengan Kristus, duduk sebelah kanan Allah. Saudara, tidak akan terjadi kebangkitan kalau tidak ada kematian. Ya, saya pernah katakan ini juga, saudara ya. Kebangkitan itu adalah merupakan satu kuasa terbesar. Kalau saudara sakit disembuhkan, mujizat. Itu memang mujizat hebat, saudara ya, biasa, tapi biasa, saudara. Tapi kalau ada orang bisa bangkit dari orang mati, saudara, itu perkara yang luar biasa. Karena apa? Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun selain kuasa Tuhan yang bisa mampu membangkitkan orang dari kematian. Artinya apa di sini, saudara? Kalau kita tidak dibangkitkan, saudara, jangan bermimpi kita punya kuasa. Jangan bermimpi kita akan kita punya kuasa lalu kita bisa mendoakan orang sakit sembuh dan segala macam itu.
Nah sekarang apa yang disebut kematian ini saudara? Apakah kita harus bunuh diri? Pastinya enggak kan ya? Apa yang maksudnya dengan kalau kita harus sebelum kita bangkit, maka Rasulullah berkata, ya aku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Satu hal yang aneh buat saya, Rasulullah sampai berkata demikian. Kenapa? Dia masih berusaha untuk mematikan dagingnya, saudara. Biar bagaimanapun manusia itu punya kedagingan, punya hawa nafsu yang dia berusaha untuk mematikannya. Itu sebab Rasul Paulus berkata, aku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 10, saudara, mari kita baca. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Ya, dikatakan jelas di situ. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal yang ketika kamu hidup di dalamnya. Hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ketika saya menyampaikan firman awal bulan ya tentang Ayub, saudara. Sekarang mungkin saya ulas sedikit. Ayub dikatakan begitu saleh, jujur, takut akan Allah. Itu Tuhan yang ngomong, Allah yang ngomong, bukan manusia. Ya, tapi kenapa Tuhan Ayub izinkan Tuhan mengalami penderitaan? Tuhan jahat? Enggak, pasti. Ya. Jadi Tuhan mau supaya apa? Di ayat 42 jelas dikatakan, di pasal 42 dikatakan, hanya dari orang aku mendengarkan tentang engkau, tapi mataku sendiri sekarang memandang engkau. Artinya apa? Ayub tidak kenal Tuhan, betul? Nah, sebab itu ketika Allah berperkara datang mendatangi Ayub, di situ Ayub berkata, oh ini toh Allah, oh ini Allah yang berdaulat atas hidup saya. Di situ dia menundukkan diri, dia minta ampun sama Tuhan. Ya. Nah Tuhan apa perintah Tuhan? Tuhan tidak langsung memberkati Ayub. Ya, ini untuk melengkapi yang lalu, saudara. Tuhan tidak langsung memerintah, oke, karena kamu sudah menyesal, aku berkati kamu, aku balikin semua hartanya. Enggak. Apa yang Tuhan katakan? Berkati sahabat-sahabatmu yang sudah menghina kamu. Itu nggak gampang, saudara. Ketika saudara disakiti, saudara dihakimi dalam keadaan terpuruk, saudara. Lalu Tuhan bilang, ampuni, berkati, itu nggak gampang. Tapi ketika Ayub berhadapan muka dengan Tuhan, dia mengenal pribadinya Tuhan, mengenal hatinya Tuhan, dia berkati juga. Karena itu sebetulnya dia kembali sama Tuhan diberkati 2 kali lipat. Kita berkata, apa yang jadi masalah sekarang dalam diri kita masing-masing? Itu sebabnya kalau firman Tuhan berkata, ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Dengan mengucap syukur, saudara, kita beratan coba kita melepaskan semua penyakit, semua sakit hati kita, semua kedengkian kita, semua iri hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat sama kita. Mengucap syukur tanda apa? Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di kala kita menderita. Mengucap syukur adalah kita bisa melihat kasih Tuhan pada kita semua, walaupun saat itu mata kita melihat rasanya nggak mungkin. Sebabnya saudara, sangat zamannya akhir ini memang sangat mengerikan, saudara. Kenapa dikatakan mengerikan, saudara? Iblis sedang berusaha untuk menarik orang-orang, saudara. Dan berkata apa? Lewat masalah yang dihadapi oleh setiap orang saat ini, banyak orang meragukan Tuhan. Saya pernah mendengar ada orang bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarkan saya menderita? Tuhan itu pilih kasih. Ya, kenapa Tuhan bisa memberkati si A, tapi membuat saya menderita? Dan penderitaan saya tidak pernah ada ujungnya. Kenapa saya harus mengalami kedukaan? Kenapa harus saya mengalami kerugian, kebangkrutan? Kenapa saya harus menjadi patah hati? Kenapa saya harus mengalami macam-macam, saudara? Tuhan itu ada nggak sih? Ini pertanyaannya sangat membahayakan, saudara.
Itu sebabnya jangan kaget saudara, sekarang ini banyak pastor, banyak biarawati, biarawan, pendeta jadi mualaf. Banyak orang meragukan Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa perang di mana-mana Tuhan tidak turun tangan, tidak mendamaikan? Itu korban kan orang-orang nggak salah. Yang perang ini kan sebenarnya ambisi kepala negara, saudara ya. Tapi kenapa harus mengorbankan orang-orang rakyat jelata, saudara? Tuhan ada nggak? Kalau kita diperhadapkan orang yang bertanya seperti itu, apa kira-kira jawaban kita? Bingung ya. Pengalaman Tuhan terhadap saya bisa menyaksikan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup karena saya mengalami begini. Kenapa saya enggak? Nah, apa kita terus bilang, ya kamu mesti ngalami sendiri dan berlama sama Tuhan? Nggak bisa, saudara. Saya pernah mengalami dalam titik seperti itu, saudara. Orang mau menyampaikan firman apa nggak masuk sama sekali ke saya. Membuat saya jadi merasa mual, saudara. Dan saya tidak pergi ke gereja lagi. Saya ngadat, saudara. Sepanjang saya jadi SMA, saudara ya. Sepanjang SMA saya tidak pernah ke gereja, saudara. Karena kecewa. Hari-hari ini tuh, di akhir-akhir zaman ini, saudara, sangat mengerikan. Ini bisa terjadi pada anak-anak kita. Ini bisa terjadi pada pasangan kita. Ini bisa terjadi pada keluarga kita, saudara. Jangan kita meragukan Tuhan itu ada nggak. Lalu tugas kita apa, saudara? Nah, kita sendiri kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita sekarang mau apa, bagaimana kita bisa menjelaskan pada mereka? Ini tujuannya harus begini. Nah kita sendiri nggak tahu, saudara. Kalau zaman sekarang ada GPS enak, saudara ya. Kita kemana-mana tinggal setel GPS. Zaman dulu nggak ada GPS, orang harus buka map. Saya sempat ngalamin, saya buka map, saudara ya, buka peta. Untuk pergi kemana saya lihat dulu. Oh harus jalan ini, kesini. Nah sekarang kalau peta itu hilang, saudara, nggak bisa jalan gitu. Ibarat orang buta kehilangan tongkat, saudara ya. Saudara, kenapa banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang gagal, saudara? Karena kita tidak punya tujuan hidup yang pasti. Kita tuh mau apa sih di dunia ini? Apalagi kita menjadi orang Kristen, saudara, dan saya menjadi orang Kristen mau apa? Apa hanya sekedar di KTP, di driver's license? Oh, kalau ini orang Kristen ya, oke. Lalu apa selanjutnya? Banyak orang Kristen yang gagal, kenapa, saudara? Bukan karena dia diciptakan gagal, saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang pun gagal, saudara. Kalau kita bisa melihat, saudara tahu kan Nick Vujicic ya, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu. Tapi kenapa orang seperti ini bisa melihat kemuliaan Tuhan dan jadi penginjil? Kenapa kita enggak, saudara? Saudara pernah lihat nggak video Tony Melendez? Dia nggak punya tangan, tapi jadi gitaris hebat, saudara. Dia pernah diundang sama Paulus kalau nggak salah untuk main di Vatikan. Dia main gitar pakai kaki. Saudara bisa cari videonya nanti, Tony Melendez, ya. Dia sempat kepahitan waktu dia lahir cacat, karena dia mau digugurkan waktu dia di dalam kandungannya. Karena ibunya dia mau digugurkan, dia sempat protes sama Tuhan, dia sempat marah. Saya lupa cerita pastinya kenapa dia tiba-tiba bisa kembali kepada Tuhan. Dia jadi penginjil, saudara ya. Dan dalam guyonannya dia pernah ngajak wartawan, saudara mau naik mobil sama saya setir, kata dia. Wartawan ketakutan, saudara. Tapi dia bisa bawa mobil, saudara, dengan kaki. Dia benar-benar gak ada tangannya, tapi dia bisa main gitar. Main gitarnya luar biasa, saudara. Orang seperti itu masih bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah kita masih normal, ya, kaki dua, tangan dua, masih berfungsi juga, nggak lumpuh. Kenapa kita tidak bisa bersyukur? Masalahnya apa, saudara? Kita gagal, jadi orang yang gagal itu karena kita tidak mau menjalani proses. Ya. Kita lebih mudah mengomel, kita lebih mudah marah-marah, kita lebih mudah protes kepada Tuhan daripada kita menjalani proses. Ketika kita masih mengomel, kita masih menggerutu, saudara ya, itu tanda kita belum mengenal Tuhan sebetulnya, saudara. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, saudara, apapun terjadi dalam diri kita, itu yang terjadi dengan Sadrak Meshach Abednego. Ya,
Dia mengenal benar hatinya Tuhan. Dia berkata, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuhan Guru Raja Nebukadnezar. Karena kami yakin Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami. Sampai di sini nggak ada yang aneh, saudara ya. Tapi yang berikutnya adalah apa? Tapi kalau sekalipun Allah kami yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhan Guru Raja. Dahsyat, saudara. Apakah sahabat Ego pernah lihat muka Tuhan? Enggak, bukan. Kenapa dia bisa mengenal begitu? Karena pergaulan yang intim antara dia dengan Tuhannya. Karena lihat apa? Rasul Paulus berkata kenapa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi sahabat Ego, mati itu perkara kecil. Kenapa? Karena saya akan bertemu dengan Tuhan dengan segera. Dan saya tidak akan pernah mengalami penderitaan yang di dunia lagi ketika saya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Stefanus, saudara, ketika dia mati di rajam batu itu bukan perkara yang enak, saudara. Kalau saudara disuntik mati mungkin cuma sebentar rasanya gitu ya. Atau di kursi listrik mungkin cuma sebentar rasa sakitnya. Di rajam batu itu bukan perkara yang mudah, saudara. Siapa yang pernah kejedot pintu, saudara? Siapa pernah kejepit pintu mobil tangannya? Sakitnya kayak apa, saudara? Bisa panas dingin, saudara, benar nggak? Ya, apa ini di rajam batu, saudara? Dan batu itu bukan batu yang bundar-bundar, saudara. Batu itu macam-macam, ada yang tajam, ada yang apa. Tapi yang Stefanus berkata, ampuni mereka yang tidak, karena mereka tidak ada mereka berbuat. Karena dia melihat malaikat turun naik di surga yang siap menyebut dia. Itu menghilangkan rasa sakit dia, saudara. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara, apapun terjadi kita akan berkata, Tuhan, Kau baik. Kau punya rencana yang indah dalam hidupku. Apapun jenis saat ini hanya kulit. Ibarat kalau kita mau makan daging, mau makan mangga, kita kupas kulitnya itu dibuang. Saudara jangan berpikir bahwa ketika kita menderita sakit, saudara ya, kita dihadapi pergumulan yang berat, kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah mengutuk kita. Jangan berpikir begitu, saudara. Ada perkara yang sebenarnya bisa terjadi dengan permasalahan, dengan penyakit yang kita hadapi. Yang pertama memang karena kesalahan kita, saudara. Ya, mungkin kita tidak menjaga makan kita, tidak memelihara kesehatan kita dengan baik, tidak olahraga dan sebagainya. Ya, itu kita bisa menderita sakit. Yang kedua sama seperti Ayub, dia tidak bersalah, saudara. Tapi Tuhan izinkan terjadi, ya, untuk memulihkan dia, memudahkan pengenalan akan Tuhan itu lebih lagi, saudara. Ya. Yang ketiga adalah apa? Setiap kita punya dosa, bukan, di masa lalu. Rasul Paulus pernah berkata dalam satu ayat ini berkata, aku menyerahkan tentang Himenius dan Alexander, saudara cari di Alkitab ya. Aku serahkan tubuhnya kepada iblis untuk dibinasakan. Satu, saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ada meterai di dalam hati kita, saudara. Jiwa kita sudah dipegang oleh Tuhan. Ya. Tubuh kita bisa dihancurkan oleh iblis. Sehingga ketika kita menghadap dengan Tuhan dan iblis mendakwa, orang ini jahat loh. Pak Ben ini dulunya begini jahat. Dia mendapat depan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak. Dia sudah menebusnya dengan tubuhnya waktu dia menderita. Pakai sebagai pegangan, saudara. Saya pun waktu saya mendapat ini saya bingung juga, saudara ya. Apa iya? Gitu. Tapi setelah saya melihat kejadian seperti itu, saya tidak lagi mudah untuk protes. Oh, kalau saya mengalami kedukaan itu karena Tuhan pilih kasih. Kenapa orang lain mengalami mujizat, saya enggak? Nah, ini terjadi, saudara. Sedikit kesaksian saya ini ya sebelum saya akhiri. Suatu hari ketika saya berdoa pagi-pagi, saya dikasih lihat teman saya, saudara. Lalu saya bertanya, kenapa Tuhan dengan dia? Tuhan bilang, dia ada di rumah sakit. Hah? Saya bilang, kenapa? Dia sedang siap menjalani operasi. Dia terkena bisul kali ya di duburnya, saudara. Sakitnya luar biasa, saudara. Dia harus mengalami operasi. Terus dia bilang, terus saya tanya, Tuhan maksud mau apa dengan begini, mau apa? Suruh dia pulang, aku akan menyembuhkan dia malam ini. Ya, Tuhan bilang, waduh, nanti dulu Tuhan. Saya tanya dulu ya Tuhan ya, dia ada di mana? Telepon. Saya telepon. Kamu ada di mana? Saya bilang. Ada apa kamu telepon saya? Katanya gitu kan.
Nggak tahu, saya diingetin kamu aja. Ada sesuatu dengan kamu ya? Iya. Kamu dari mana? Dari rumah sakit. Saya bilang, wah benar nih. Oke, saya bilang gini. Kamu uji, saya selalu berkata begitu saudara ya, karena keterbatasan saya nggak berani bilang, oh Tuhan bilang begini enggak. Kamu uji, saya dapat dari Tuhan, kamu pulang. Kamu pulang, Tuhan akan menyembuhkan kamu malam hari ini. Dia bilang, amin, dia bilang. Saya bilang jangan kok amin gitu kan. Terus dia ke rumah saya sudah. Pulang tuh ke rumah sakit, langsung ke rumah saya. Lalu dia bilang, apa sih yang kamu lakukan? Saya lagi bertanya sama Tuhan. Tuhan boleh nggak saya operasi? Nggak dijawab sama Tuhan, dia bilang. Saya minta tanda. Dia punya asuransi dari perusahaannya itu masuk di kelas 3. Saya pengen kelas 2. Mustahil dong. Ya, itu kan urusan bisnis duit itu sudah. Nggak ada. Di alasannya penuh katanya. Kalau nggak ada saya nggak mau. Ya urusan sendiri kata ke dokternya. Dokternya kan kesal gitu ya. Kamu urusan sendiri, kamu yang sakit kok gitu kan. Ya udah. Ini tanda dari Tuhan untuk kamu telepon, itu tanda dari Tuhan. Udah tahu apa yang terjadi? Malam-malam terjadi pendarahan juga. Pendarahan hebat. Soalnya suaminya kebingungan gitu kan. Terus paginya pendarahannya berhenti. Pendarahannya berhenti, dia hilang sakitnya. Dia periksa ke dokter, apa sudah? Hilang. Disuruh. Tapi kemudian yang terjadi beberapa tahun yang lalu dengan istri saya, dia ada miom di perutnya. Kita doa, kita puasa. Tuhan gak sembuhin tuh. Apa Tuhan pilih kasih? Kita bisa berpikir, oh Tuhan pilih kasih, orang lain disembuhin kok, istri saya enggak. Nah seringkali Tuhan buat seperti itu. Tapi apa yang Tuhan saksikan kepada istri saya? Saudara boleh tanya nanti istri saya kesaksiannya. Operasinya besar loh saudara. Dari ujung perut sini sampai ujung sini. Sesar kecil sakitnya kayak apa, yang pernah ngalamin sesar coba? Ditanya sakitnya kayak apa? Dalam 1 minggu dia bisa berdiri, bisa jalan, bisa masak, bisa macam-macam. Cuma 1 minggu. Apakah itu bukan pertolongan Tuhan? Rekan saya mengalami hal yang sama, operasi harus jual mobil saudara. Kita nggak usah, kita semuanya di-provide oleh Tuhan saudara. Apakah itu bukan suatu bukti penyertaan Tuhan, kasih Tuhan pada kita? Kenapa kita seringkali terfokus bagi kita pada masalahnya itu sendiri, saudara. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan pakai cara lain untuk menyatakan pada kita, aku tuh ada beserta dengan kamu. Aku tuh ada selalu untuk pegang tangan kamu. Aku tuh peduli sama kamu seperti lagu tadi. Kita bisa menyanyi, saudara, Allah peduli, Allah mengerti. Tapi ketika kita mengalami masalah, apakah kita masih yakin Allah peduli? Apakah kita masih yakin kalau Allah itu mengerti akan kebutuhan kita, mengerti akan penderitaan kita? Apakah kita masih yakin? Itu sebab seringkali penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Masalah demi masalah masuk menerjang hidup kita, saudara. Karena Tuhan ini mengembalikan citra Allah, gambaran Allah semula dalam diri kita semua. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang hari depan penuh dengan harapan. Hari depan itu bukan saat kita masih di dunia, saudara. Hari depan yang penuh dengan harapan itu pada saat kita, Tuhan mau kita semua masuk dalam kerajaan surga. Untuk masuk dalam kerajaan surga kita harus melalui proses penderitaan. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, saudara. Ketika lewat penderitaan itu Tuhan Yesus melihat, Tuhan itu memberi contoh pada kita semua. Lewat penderitaan, tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada jalan bypass, tidak ada jalan tol, saudara. Itu menuju ke surga. Sebab itu Tuhan berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dikatakan artinya banyak tempat apa, saudara? Kosong, bukan? Nah, apakah surga akan tetap dibiarkan kosong? Apakah kita sekarang mau bersantai-santai nanti urusannya kita nggak masuk surga, ya urusan gimana nanti? Apa kita mau demikian? Firman suara ini berkata, saudara, perumpamaan tentang harta yang terpendam, perumpamaan mutiara, saudara, ini menggambarkan pada kita seberapa kita memprioritaskan Tuhan, seberapa kita memprioritaskan pengenalan kita akan Tuhan.
saat ini. Kita harus bersyukur saudara, pastor Tuhan masih mengingatkan pada kita semua pada malam hari ini sebelum kata terlambat. Ketika kita sudah berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka, nanti penghakiman dimulai. Itu Tuhan berkata, it's finished. Kita tidak bisa lagi menyangkal, kita tidak bisa lagi minta excuse, minta kesempatan dari Tuhan. Semuanya sudah lewat. Ini firman benar-benar menegur saya, saudara. Dan saya masih harus belajar banyak untuk membenahi hidup saya sendiri, saudara. Perkara masuk surga itu bukan perkara boncengan, saudara ya. Perkara masuk surga adalah perkara pribadi dengan Tuhan. Sekalipun kita sayang pada anak kita sayang pada istri kita, pada suami kita, tidak menjamin bahwa kita bisa menarik dia ke masuk surga. Kecuali kalau kita menjaga sikap kita jadi sempurna sama dengan Tuhan Yesus. Sampai citra dan gambar Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Dan orang bisa melihat itu. Kita nggak perlu ngomong bersaksi, teriak-teriak di pinggir jalan. Kehadiran kita cukup menunjukkan hadirat Allah. Kehadiran kita cukup membuat iblis lari. Sekarang apa yang terjadi dengan diri kita? Apakah keberadaan kita membuat iblis lari atau kita yang lari dari iblis? Mari kita renungkan sama-sama, saudara. Ini menjadi peringatan buat kita semua, saudara. Pribadi lepas pribadi. Jangan kita menuntut orang lain berubah. Tuntut diri kita untuk berubah. Orang lain urusan Tuhan dengan dia. Tuhan jadi melihat hati kita. Tuhan mau kita yang berubah. Ketika kita berubah, orang melihat berubah dalam diri kita. Orang bisa berubah. Kalau kita menuntut orang lain berubah, sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan. Akan terjadi saling tuntut, saling menyalahkan, saling menyakiti. Amin, saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, sore malam hari ini kami boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu, karena kami harus membenahi hidup kami masing-masing, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengenal pribadi-Mu, Tuhan. Berikan kepada kami waktu Tuhan yang benar-benar ingin bisa bersekutu dengan Engkau, Tuhan Yesus. Berikan kepada kami saat yang benar-benar kami bisa mengerti, Tuhan, bisa mempelajari apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau saat ini kami sedang mengalami masalah, Tuhan, kami mengalami, ada beberapa saudara kami yang mengalami sakit yang benar-benar menakutkan, mengerikan, Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan biarkan iman kami goyah, Tuhan. Ampuni Tuhan kalau mungkin kami kurang berani Tuhan mengambil tindakan, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang percaya kepada-Mu, Tuhan. Sekalipun mulut kami berkata kami percaya kepada Tuhan. Jujur di dalam lubuk hati yang kami terdalam, kami masih ada keraguan sedikit, Tuhan. Ampuni segala keterbatasan kami, Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan kalau lawat hati kami masing-masing satu persatu, Tuhan, yang hadir sore malam hari ini. Biar kami bisa melihat, Tuhan, seperti Ayub, melihat mata dengan mata bersama kepada-Mu, Tuhan. Dan lewat semua itu, Tuhan, membuat hidup kami berubah, Tuhan. Jamah hati kami masing-masing, Tuhan. Lembutkan hati kami yang begitu keras saat ini, Tuhan. Dobrak setiap apapun yang menjadi penghalang yang membuat kekerasan dalam hati kami, Tuhan. Seperti Engkau sudah membenahi hati hamba, Tuhan. Benahi hati kami masing-masing, Tuhan. Dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu, Tuhan. Kami mau diproses oleh-Mu, Tuhan. Karena kami tahu proses itu membawa kami kepada kekekalan. Dan proses itu tidak membawa kami kepada mengalami kebinasaan, tapi proses itu membawa kami pada hidup yang kekal, di mana kami akan bertemu muka dengan Engkau, Tuhan. Dan kami akan dipandang sebagai hamba yang layak, yang pantas diberi reward oleh Tuhan. Terima kasih untuk sore malam hari ini, Tuhan. Biar kiranya setelah hamba-Mu selesai bicara, Kau sendiri menjabarkan firman ini, melengkapinya dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Supaya setiap kami benar-benar menerima lengkap apa yang menjadi maksud firman ini pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu, Tuhan. Satu hal kami mohon, pegang tangan kami terus. Tuntun langkah kami. Jangan pernah Tuhan kau lepaskan.
Sekalipun mungkin kami lalai, kami menjadi hamba yang nakal, domba yang nakal Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, ikat kami terus Tuhan, supaya tetap ada di jalan, untuk tetap ikut dalam rencana-Mu Tuhan. Berikan pada kami hati yang rela dan roh yang lembut Tuhan, supaya kami bisa mengerti Tuhan, bisa mau berjalan menjalani proses yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami belajar sesuatu dari situ. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat syukur kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau layak menerima semua itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ben, Pak Pastor Benjamin untuk firman yang telah diberikan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, dan saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita lebih kuat lagi dengan kita menghapus takribnya. Mari kita mulai. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Silakan duduk. Terima kasih. Dan sekarang mari kita akan berikan persembahan kita. Untuk itu saya akan berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau beritakan kepada kami melalui Pastor Benjamin. Terima kasih, segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu atas firman yang telah Kau berikan kepada kami sebagai jemaat-Mu yang setia untuk datang berbakti pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami, dan jadikanlah kami seturut dengan rencana-Mu yang indah, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami hendak memberikan persembahan kita, persembahan kami. Biarlah Tuhan juga akan memberkati persembahan ini, biar persembahan ini dapat dipakai oleh gereja ini di sini, dan biarlah nama-Mu boleh terus dipermuliakan dan banyak-banyak jiwa dimuliakan, dibebaskan juga. Terima kasih Tuhan. Itulah seluruh doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu baik saudara. Kita naikkan lagu Allah itu baik. Yang
Silakan duduk, saudara. Tadi ketika mendengar kita banyak bertanya kalau Tuhan ada, Tuhan baik, mengapa terjadi hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Bahkan hal-hal yang sangat keji, hal-hal yang sangat mengerikan terjadi di dunia ini. Dalam pikiran saya timbul pertanyaan begini. Apakah seekor kera suka makan durian? Tidak. Lalu saya Google sebentar. Dan di Google dikatakan ada kera yang tidak suka kepada durian. Tapi ada kera yang suka pada durian. Kera yang suka pada durian ada videonya. Saya lihat, mau penasaran bagaimana dia makan durian. Ternyata dia dengan giginya dia gigit itu duri-duri. Lalu akhirnya dia berhasil membuka durian itu dan makanlah dia durian itu. Jadi betul-betul ada kera yang bisa makan durian, suka makan durian. Lalu pertanyaan ini menjawab, sebenarnya apakah kera itu ditakdirkan oleh Tuhan bisa makan durian atau tidak? Apakah waktu kera itu yang satu makan, yang lain tidak mau makan? Apakah Tuhan yang mengatur kera itu? Dan saya menjawab, kemungkinan yang terbesar adalah Tuhan memberi kebebasan pada kera itu. Jadi kalau induk kera kebetulan dia bisa menyingkirkan duri-duri itu, lalu dia bisa makan durian itu, dan dia bagi sama anaknya, kira-kira anaknya bagaimana? Jadi suka durian dia. Anaknya bisa. Tapi kalau dari induknya sudah begitu lihat durian, dia menyingkir, anak-anaknya juga ikut menyingkir. Jadi itulah kerjanya nature atau alam. Alam bekerja, Tuhan memberikan di dalam alam ini kebebasan yang sangat besar. Saya melihat kalau ada orang sampai bisa berbuat hal-hal yang keji, itu karena kebebasan yang dia pilih. Pengaruhnya bisa dari iblis, bisa dari lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang masih suku-suku di pedalaman yang masih kanibal,
Kanibal itu makan orang. Dari ayah sampai anak sampai cucu barangkali masih makan orang terus. Dia ikut deh. Dan dia tidak merasa mungkin itu sebagai satu kekejaman. Pertanyaannya, di mana atau Tuhan sedang berbuat apa? Jawaban yang saya ambil atau yang saya terima adalah bahwa Tuhan memberi kebebasan yang sangat besar kepada manusia. Ingat-ingat baik-baik, kebebasan sangat besar. Kita bisa berdoa hari ini, saat ini, Tuhan saya mau hidup kudus. Tapi keluar, ketemu hal-hal yang menarik hati kita dan tidak kudus, kita bisa tetap berbuat. Biarpun sudah berdoa. Nah, kekecualiannya di mana? Kekecualiannya adalah kalau Tuhan memang berkehendak untuk memanggil kita menjadi kudus misalnya, maka Tuhan bisa, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa intervensi untuk membuat kita tidak jadi berdosa. Kita tidak jatuh dalam berdosa. Dan doa kita mempunyai peranan. Doa yang sungguh-sungguh dengan doa yang setengah-setengah, doa yang kebiasaan saja, rutin, dengan doa yang sungguh keluar dari hati, itu mempunyai pengaruh. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan mempertimbangkannya untuk melakukan sesuai permohonan doa kita. Tapi kalau doa kita hanya untuk diperdengarkan orang, doanya bagus-bagus kalimatnya, tapi untuk diperdengarkan orang saja, maka tidak akan terjadi apa-apa ya, dalam hidup kita. Tapi ada cerita juga, pengalaman kesaksian, pendetanya tidak sungguh-sungguh, tapi jemaatnya sungguh-sungguh. Jadi waktu pendeta itu mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman, si pendeta ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh, dia cuma teori saja dia. Untuk dibilang khotbahnya bagus. Tapi si jemaat yang mendengar itu menangkap lalu menerapkan dalam hidupnya. Terjadilah mujizat kepada jemaat yang tersebut. Pendetanya sendiri heran, kok terjadi ya? Padahal saya tidak sungguh-sungguh. Misalnya berdoalah, mintalah, engkau akan diberikan. Dia tidak yakin bahwa itu akan diberi oleh Tuhan. Tahu-tahu diberikan kepada jemaat yang meminta. Jemaatnya bersaksi, Pak Pendeta, khotbah Pak Pendeta sangat mengena. Saya terapkan, saya berdoa, saya dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan bisa berbuat begitu pada pribadi. Tapi bagi pendeta ini tidak ada berkat tentunya. Mungkin juga bisa jadi berkat kalau pendeta ini kemudian bertobat. Oh, kalau gitu saya harus hati-hati ya. Doa saya, kata-kata saya di mimbar ini bisa membuat sesuatu pengaruh yang besar. Mari kita akan masuk ke dalam doa dan kita mau bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya ada terjadi perubahan, ada terjadi sesuatu yang ajaib yang berasal dari Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk Roh Kudus, terima kasih untuk akal budi, hati nurani yang bisa menerima akan firman. Terima kasih untuk iman, percaya yang kami boleh miliki. Tuhan, kami ingin bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Karena segenap hati kami mau berdoa Tuhan. Umat-Mu ada banyak keperluan-keperluan.
Kami berdoa Tuhan, yang sakit minta pertolongan Tuhan. Tentu Tuhan sudah tahu kami ingin minta kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tapi kalau Tuhan memandang lain, berikanlah setidaknya kekuatan untuk menanggung sakit penyakit itu. Jikalau Tuhan mau menolong lewat dokter, lewat rumah sakit, lewat obat, tolong pimpin ya Tuhan, agar anak-anak-Mu menemukan dokter yang tepat, rumah sakit yang tepat, dan obat yang tepat. Kami mohon Tuhan ada kesaksian bahwa Tuhan mendengar doa kami. Sebab kami tahu Tuhan mendengar doa kami. Kabulkanlah Tuhan permohonan kami ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai, yang baik, yang membuat dia bisa menunjang kehidupannya, bahkan yang bisa memberi kelebihan-kelebihan. Kami semua mau berusaha belajar untuk menjadi pembagi-pembagi akan berkat-Mu kepada saudara-saudara kami lain yang memerlukannya. Kabulkanlah doa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi rumah tangga. Kami berdoa supaya semakin hari suami istri semakin saling mengerti, saling menghargai satu dengan lainnya, dan saling melihat pasangannya adalah berkat dari Tuhan. Jikalau pada saat ini mereka hanya dengan iman mengatakan pasangan ini adalah jodoh yang diberikan oleh Tuhan, dan itu yang terbaik bagi mereka saat ini, biarlah mereka melihat bukan hanya dengan iman, tapi kenyataan bahwa benar-benarlah pasangannya adalah pasangan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi masalah yang dihadapi oleh gereja kami di sini. Kami akan bertemu dan bercakap-cakap, hamba akan membagikan apa yang menjadi pandangan hamba kepada mereka semua. Biarlah Tuhan memimpin. Pada akhirnya semua adalah milik-Mu, dan tidak ada yang menjadi milik kami. Semua hanya titipan belaka, dan kami mau mengurusnya dengan baik selama itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang akan jemaat-jemaat lain yang memakai gedung ini juga. Baiklah mereka juga boleh mengalami pertolongan Tuhan masing-masing. Dan kami berdoa bagi semua hamba-hamba-Mu di mana-mana tempat Tuhan. Beri kami kesadaran untuk selalu berusaha ikut serta agar rencana Tuhan untuk mempersatukan hamba-hambanya, agar hamba-hambanya bersatu, itu boleh terlaksana. Tuhan juga karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, membuat kami hamba-hamba-Mu menjadi kudus semua, dan semua anak-anak-Mu menjadi kudus, luar biasa, murni, dan ada kuasa surgawi, terang surgawi menerangi kami semua. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda kami yang masih bergumul dengan mencari pekerjaan, mencari pasangan. Kami berdoa tuntunlah mereka semua Tuhan, supaya masing-masing boleh menemukan teman hidup yang dari Tuhan. Dan bagi yang sudah terpanggil untuk hidup sendiri, kami berdoa supaya kehadiran Tuhan cukup menghangatkan mereka,
boleh bersuka cita dalam kesendiriannya. Ya Tuhan, masih banyak lagi yang perlu kami doakan bagi saudara-saudara kami yang sedang masih berada di tahanan atau tawanan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka, kalau boleh mereka boleh selamat dan hidup kembali pada keluarganya. Biar mereka semua boleh bersyukur kepadamu atas kembalinya saudara-saudara yang ditawan. Dan kami berdoa bagi semua orang-orang yang saat ini masih dikuasai oleh roh yang jahat, kuasa yang jahat, yang membuat mereka menjadi jahat. Bebaskanlah mereka Tuhan. Kasih-Mu kiranya menerangi mereka. Beri kesempatan mereka bertobat ya Tuhan. Terakhir kami berdoa bagi kepala-kepala negara, kepala-kepala state atau provinsi, para gubernur, dan bahkan para wali kota yang menguasai kota demi kota. Kami berdoa mohon hikmat Tuhan turun atas mereka. Kemurahan Tuhan membuat mereka menjadi bijaksana. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami semua. Kini kami mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Saya undang jemaat untuk berdiri. I invite you all to stand. Let's pray the Lord's Prayer. Our Father, who art who in art heaven, in heaven, hallowed hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Then says my soul, my Savior unto thee. How great thou art! How great thou Amin. Have a seat. Reflection time. Saat teduh dimulai.